Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi Oh Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam, selamat sore Bang Mas Idul. Susno Duaji, Mas Selamat Haryanto, sore. Mas Edi Kusuma. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Mari kita ngopil. Ini ngantuk. Mau ngobrol harus begitu dulu. Oh, Presiden. Iya, kita ketemu lagi. Dalam waktu dekat kita akan merayakan Hari Bayangkara 1 Juli. 1 Juli tentunya setiap ulang tahun itu ada saja atau banyak harapan-harapan masyarakat terhadap Polri. Salah satu yang menarik ini, yang belakangan ini banyak dipertanyakan masyarakat, itu loh, soal banyaknya mobil yang pakai rotator, ya, biar gampang ngeong-ngeong gitu loh, ngoeng-ngoeng. Ya, sedikit-sedikit bunyi, kita bingung masyarakat ini pejabat resmi, petugas resmi, atau siapa? Ketika lewat, lihat nomornya bukan nomor dinas. Masyarakat mempertanyakan ke kita inilah yang sudah purnawirawan ini, apa sih ini dasar hukumnya ngoeng-ngoeng ini, atau bagaimana sih ceritanya ini? Mas Susno barangkali bisa menjelaskan. Jadi kalau saya kan hanya keluhan masyarakat saja ya. Keluhan masyarakat ini terutama ibu kota. Nah ini kan banyak sekali Jawa. Dikit-dikit ngoeng-ngoeng gitu. Nah ini ngoeng-ngoeng ini resmi apa tidak resmi, atau ngantar istri pejabat belanja, atau ngantar anak pejabat mau piknik, atau ngantar anak orang berduit mau kemana gitu kan. Dan ini Mas, gejala ini sampai ke bawah, sampai ibu kota provinsi, sampai juga ibu kota kabupaten. Kepala daerah yang namanya bupati sama wali kota itu kan, saya takut justru tabrak sama truk bupati atau wali kota ini, karena pengawalnya itu mungkin belum Ya, tidak terlatih ya. Ini perlu mendapat obrolan ini. Mas Haryanto gimana mengamatinya? Kalau saya mengamatinya gini ya, ngoeng-ngoeng itu kan sebenarnya dalam peraturan hanya diperbolehkan pada pejabat tertentu, ada di undang-undangnya. Saya bukan pakar lalu lintas, tetapi kira-kira pejabat tertentu yang ditunjuk menurut undang-undang. Tapi prakteknya banyak yang bukan pejabat yang ditunjuk dalam undang-undang itu, tetapi pakai itu karena hubungan dekat dengan para pembuat itu, ngoeng-ngoeng itu. Nah, sementara dari polisi sendiri selama ini banyak yang tidak tindak langsung, sehingga satu ini ikut, besok ini ikut, semua sekarang ini jangankan pejabat, orang cuman tokoh LSM aja pakai itu, gitu nggak jadi. Nah, akibatnya kan semua orang pakai ngoeng-ngoeng, mutus jalan, akhirnya masyarakat kan banyak yang komplain gitu. Iya. Jadi komplain di mana-mana. Jadi intinya itu cuma gini aja, peraturan ada, tapi kemudian dilanggar, tapi karena tidak segera ditindak, maka jadi ikut yang lain-lain. Jadilah keresahan masyarakat. Nah, polisi sebagai penertib, ya harusnya ya, saya kira harus care pada itu. Kalau polisi mau dipercaya bahwa polisi masih penegak ketertiban dan hukum dan sebagainya, ya polisi harus fokus pada itu. Mudah-mudahan begitulah ya pertanyaan masyarakat ya. Harus kita respon ya, atau paling tidak kita respon. Nah, ini Bang Edi Kusuma ini pernah anggota DPR, jangan-jangan pakai ngoeng-ngoeng terus sama DPR. Gimana? Sama saya dulu Kasat Lantas Wonosobo, saya manggung. Ya. Memang sekarang ini yang menggunakan istilah kita tadi ngoeng-ngoeng itu rotator atau sirine. Ya. Kelihatannya udah banyak sekali, berlebihan. Kadang-kadang itu mungkin pejabat, dia kendaraannya kendaraan pribadi, karena tidak menggunakan nomor dinas, tapi menggunakan rotator atau sirine. Nah ini kadang-kadang kalau kita di depan ada suara seperti itu, sepertinya kita ingin melewatkan, jangan-jangan ini ambulan gitu kan. Keluar kita, setelah kita minggir, nggak taunya kendaraan sipil. Nah
ini yang mengundang pertanyaan banyak dari masyarakat. Tuh, Sebetulnya itu dari undang-undang lalu lintas sudah ada sih. sudah ada ya. Iya. Betul Ya. itu. Hanya Yang boleh menggunakan itu adalah kendaraan-kendaraan khusus yang emergency. jadi bisa dikatakan kurang sosialisasi dan kurang penindakan ya. Penegakan aturan tuh nggak jalan. Kalau sampai ada yang dikawal begitu, ngoeng-ngoeng bunyi, terus mampir ke restoran. Wah, Ini Mas Edi, iya gitu ya. saya nambahin dikit. Iya, Tadi kan Mas Edi kan ngomong itu ada aturannya. Ada aturan. Dulu saya ikut bikin undang-undang lalu lintas. Iya. Aturannya itu adalah bunyi ambulan gini, Ya. bunyi apa tuh kalau protokoler begini. Iya. Bunyi itu ada khusus gitu. Iya. Kebakaran gitu. Sekarang Itu masanya aturannya, itu aturannya. Tapi yang dikatakan masyarakat kan yang penting kan ada ngoeng-ngoeng. lampu kuak cepat tuh menghentikan itu. Iya. Kemudian ya lampu itu saja. Iya, Lampu itu kan ada biru, ada hijau, Iya. ada merah. Dulu polisi biru, merah ambulan, hijau siapa lagi saya lupa. Jadi kira-kira gitu, aturan sudah ada. Cuman kan tidak semua masyarakat tahu gitu. Iya. Satu. Tapi yang jelas yang salah menggunakan itu sekarang udah tetangga saja, saya saja itu orang sipil pakai yang wek Iya. dengar itu ada ini. Itu kira-kira gitu, Mas. Iya. Gimana Mas Siti? Tarik. Ya, saya bukan lalu lintas ya. Emergency. Jadi walaupun pejabat, kalau dia bukan dalam keadaan dinas dan tidak emergency, saya kira tak patut dia pakai itu. Misalnya saja, ini di daerah, bupati, wali kota, ini kan pelayan masyarakat. Kalau hanya dia ingin untuk menuju ke suatu daerah, bukan emergency, bukan penting sekali, ngapain dia ngoeng-ngoeng gini, sampai mobilnya kayak mau ditabrak gitu. Nah, Iya. jadi ini penting, yang emergency, kemudian dalam tugas. Kita bercontohlah presiden. Iya. Presiden kita jarang sekali dia ngoeng-ngoeng di depan itu. Bahkan kalau ada ambulan mau lewat, presiden berhenti. Nah ini sampai kelas bawah, ya bupati, wali kota di kampung gitu kan, ngoeng-ngoeng sampai 3 gitu kan, ngoeng. Kan kalau Iya. kita belum Pak Ritono, Iya. mohon maaf ya. Kalau saya lihat sampai kendaraan yang ngoeng-ngoeng ini, tapi ngoeng-ngoeng tertutup. Ya, dia tidak pakai rotator, tapi dia pakai Lampu sirine dan lampu hijau. biru, Nah, biru. kalau saya lihat itu kendaraannya kadang-kadang Avanza, udah pakai itu. Kemudian memang ada seperti kendaraan setingkat Fortuner, udah pakai begitu. Ya. Jadi masyarakat umum menilai itu ini siapa sebetulnya yang lewat ini gitu. atau jenazah. Iya, ya ini. Kebetulan tadi pagi saya melihat tayangan di TV. Dirlantas Polda Metro Jaya itu Pak Kombes Pol Sumbodo ya mengatakan dalam operasi tertib yang sekarang berlangsung di Jakarta tanggal 13 sampai 26 Juni, salah satu sasaran itu penggunaan rotator lampu sirene ngoeng-ngoeng yang tidak pada tempatnya. Nah, saya kira juga masyarakat perlu juga diberitahu lah bahwa yang boleh itu ini sehingga kalau kita lihat dari kaca itu tidak memenuhi syarat, tidak usah berikan dia ke hak kita juga hak siapa ya, begitu atau bagaimana menurut Anda? Jadi, Kalau dia di belakang, sudah kita lihat menurut penjelasan pejabat resmi bahwa yang berhak harus begini. jadi Kalau ada yang di belakang, bisa enggak kita abaikan gitu? Pak Ritono ya. Kadang-kadang itu juga terjadi pada malam hari. Kita tidak bisa melihat ke belakang yang mau lewat ini sebetulnya siapa. Iya. Apa seperti Pak Arianto tadi kan harusnya ambulan ada suara sendiri, pemadam kebakaran sendiri, mungkin kendaraan yang mau ngawal pejabat mungkin ada suara sendiri. Tapi kalau malam hari kita nggak bisa melihat ke belakang. Kita selalu mepet-mepet ingin melewatkan siapa yang emergency ini. Ya. Kadang-kadang waktu kita mepet kita akan menghalangi kendaraan lain. Iya. Jadi akan Dan kita rawan kecelakaan juga. kemacetan. Iya. Saya ingin nambahkan ya Mas, Ya. saya menyetir Mas Susno juga, Mas Aritonang juga. Mas Susno tadi bilang, yang penting pejabat itu tahu diri lah, punya kewenangan, tapi jangan sewenang-wenang.
Saya juga punya pengalaman tuh Mas. Ngoeng Kapolwil kan, wah kita minggir semua. Iya. Celakanya saya juga salib, belok ke restoran. Mampus kita sampai gitu. Kapolwil ini Ya, kerjanya Kapolwil, saya mantan Kapolwil di situ. Iya. Gitu. Satu, jadi intinya tolong pada pejabat mengerti itu. Jadi batasi diri supaya sesuai dengan aturannya sehingga tidak bikin masyarakat jengkel. Karena Ya. itu resmi apa tidak, masyarakat sekeliling itu apa semua itu dengar ngoeng-ngoeng itu. Iya. Kemudian yang kedua, masyarakat sekarang yang sudah pakai ngoeng-ngoeng ikut-ikut tadi, yang belum pernah ketangkep sama ini, ada operasi patuh depan loh. Tolong mulai sekarang copot daripada nanti ditangkap Iya. polisi, operasi betul. patuh gitu ya. Oke, bagus kan. Gitu. Saya Iya. pernah dari masalah itu. Saya sangat tertarik. Kapolwil pakai oeng-oeng masuk ke warung. Sekarang ini mungkin untuk jabat Polri. Wajar nggak kalau Kapolda dimui-mui? Padahal dia adalah penanggung jawab lalu lintas di seluruh Polda. Kapolres pakai ngoeng-ngoeng. Wajar nggak? Padahal Kapolres adalah penanggung jawab ketertiban di lalu lintas itu. Dan nanti kalau masalah itu misalnya Kapolda, ngoeng. Itu ditanya, Pak Kapolda, macet nggak ini kota ini? Oh enggak, ya orang dikawal kok. Yang dikawal terus ya Pak, iya. Iya. Saya berkacamata kepada Presiden tadi dan emergency tadi, kalau seorang Kapolda, seorang Kapolres, Kapolrestabes gitu, saya kira janganlah pakai ngoeng-ngoeng gitu. Dan dia harus tahu kota saya ini macet nggak sini. Dan satu lagi, kalau dia mau ke kantor, jangan pakai rute yang tetap. Jangan dicarikan oleh ajudan rute ini, karena ajudan itu pakai HT. Pak, nanti beliau lewat sini. Jadi jalan lurus terus ya, aman terus. Nanti kalau terbukti Iya. mundur. Ya, inilah suara-suara masyarakat, terlebih menjelang 1 Juli ini, tentunya kita harapkan diakomodir lah ya. Iya. Tapi kesimpulannya tadi, pejabat yang merasa bahwa dia punya kewenangan dan sering menggunakan itu, Jabatan tolonglah, Tolong tepuk seliro lah ya, tepuk seliro. Dongkol gitu. Bagaimana terpuntal-puntal pengguna jalan lain karena ingin meloloskan dia. Apakah itu sesuatu yang wajar? Kemudian yang kedua, kita harapkan Rakyat aparat sekarang. penegak hukum tegakkanlah aturan itu, tegakkanlah aturan supaya ada efek jerah bagi pelaku-pelaku ini. Kalau tidak nanti dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa, semua pakai, bingung. Begitu kira-kira. ingat Mas, Ya. Allah kata Amin itu adalah doa. Ya. Kayak semua kan. Jadi kalau kita misalnya tidak terlalu penting jalan dalam keadaan macet gitu, ngoeng nanti itu masuk situ. Si yang orang naik mobil yang disingkir-singkirkan tadi mengatakan itulah mumpat gitu. Iya. Itu mungkin tidurnya gak nyenyak. Ya, saya kira gitu. Pak. Iya, saya kira begitu. Tentang ngoeng. Pemirsa yang kami cintai, apa yang menjadi harapan masyarakat sudah kita coba suarakan. Semoga ke depan kita lihat ada perubahan-perubahan yang mendasar lah tentang. Terutama menghadapi operasi patuh ini, tolong masyarakat Iya. waspada, jangan sampai ketangkep gara-gara itu. Ya, Dan jangan hanya karena operasi tertib. Ya. Ya, jangan hanya karena, tapi tertiblah setiap saat. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.